Halo guys, jumpa lagi dengan saya Arif Ardianto di channel Halo Indonesia. Guys, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kepekaan teman-teman milenial yang ada di Surabaya untuk memahami mengenai pilar-pilar kebangsaan. Kali ini guys, ada narasumber dari senior GMNI Hadi Pranoto yang memotivasi teman-teman milenial untuk paham mengenai apa itu pilar-pilar kebangsaan. Hadi Pranoto ini guys didampingi oleh staf Mbak Putih Guntur Soekarno, Mas Ali Udin untuk memandu mengenai bagaimana seharusnya milenial memahami pilar-pilar kebangsaan. Karena apa guys? Sekarang itu sedikit sekali milenial yang paham apa sih pilar-pilar kebangsaan. Dalam pertemuan ini guys, tidak kurang sandang, pangan, Hadi Pranoto juga mengingatkan bagaimana pesan-pesan Presiden RI pertama Soekarno mengenai pentingnya kebersamaan, mengenai pentingnya Pancasila, mengenai pentingnya kebinekaan, mengenai pentingnya kemerdekaan. Jadi guys, milenial ini kebanyakan guys yang ikut adalah kader-kader GMNI dan GSNI. Mereka dihimbau untuk tidak terlena terhadap kondisi-kondisi negara saat ini, di mana banyak sekali orang ormas yang mulai tidak suka terhadap Pancasila. Mereka melakukan gerakan-gerakan yang bisa merugikan negara. Untuk itu, milenial ini guys diminta untuk tetap waspada dan memahami secara benar bagaimana pilar-pilar kebangsaan ini tetap bisa berdiri kokoh. Benar sih guys, sebenarnya memang tanggung jawab pemerintah untuk memahamkan, memberi pemahaman mengenai pilar-pilar kemerdekaan ini cukup berat. Karena memang di era digitalisasi ini guys, di era teknologi ini guys, godaan-godaannya ini sangat besar. Pemuda-pemuda kita, milenial kita lebih suka bermain gadget. Banyak sekali mereka yang tidak ingat terhadap perjuangan pejuang kita, pahlawan kita, bagaimana menuju kemerdekaan itu yang sangat sulit. Ini guys salah satu pertanyaan dari milenial GMNI. Mereka menanyakan mengenai teknologi dan ideologi, apakah memang bisa disatukan atau enggak. Gitu guys. Kembali saya ingin menanyakan untuk yang sekarang lagi rame itu isi satu tentang Isila dan Ekasila sendiri dari Bung Karno itu masuk dalam ranah pencanangan ada RUU KUHP. Apakah ada sebagai alumni GMNI sendiri, apakah ada cara, mungkin ada saran yang supaya RUU ini tidak dibahas, tidak kecolongan, karena jika melihat adanya perubahan tentang Ekasila, istilah kayak pencakalan hal seperti itu, kita melupakan sejarah seperti itu. Apakah ada cara-cara agar RUU ini
tidak dibahas lagi atau diberhentikan Halo guys, pembahasannya, milenial sehingga ini guys memang kayak suka penggagas memberi Bung semangat, Karno sendiri, dan gagasan Bung Karno semangatnya sendiri itu tidak memang luar dihapuskan biasa seperti guys. itu. Mungkin seperti itu saja Ini salah satu ya. semangat yang Terima kasih untuk dikumandangkan waktunya. oleh Wassalamualaikum teman-teman warahmatullahi milenial dan dalam pertemuan kali ini. Jadi saya tanyakan untuk pemateri Pak Hadi Pranoto dan Bung Ari, terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini, kita sama-sama telah tahu bahwasanya dunia mengalami perubahan, yaitu masuknya digitalisasi di semua sektor, baik itu pendidikan, baik itu sektor industri, dan juga sektor-sektor yang lain. Dan telah kita buktikan dengan nyata bahwasanya adanya pandemi COVID, kita serba terbatasi. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang benar-benar berkomunikasi, tapi juga dihadiri melalui adanya teknologi. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah Pancasila ini dapat tergerus oleh teknologi di masa yang akan datang? Karena saya rasa kemungkinan terbesar bagaimana kita memanusiakan manusia. Tapi saat ini adalah kita dirobotkan oleh teknologi. Fitrah manusia digerus secara perlahan-lahan. Maksud saya, di sini pemerintah sudah mengeluarkan RUU HIB yang kontroversial beberapa waktu yang lalu. Maksud saya di sini adalah bagaimana mesin ideologi yang akan dikomparasikan dalam menghadapi tantangan zaman, dalam menghadapi perubahan. Karena menurut Bung Karno, Pancasila ini adalah ideologi yang benar-benar dinamis, bukan hanya untuk melahirkan revolusi, tapi juga mengakhiri revolusi dengan baik. Jadi kita sebagai generasi penerus, jangan sampai kita melupakan sejarah dan juga bagaimana kita menghadapi perubahan. Saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Merdeka! Mendengar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman milenial guys, Hadi Pranoto menanggapi memang perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita dulu itu memang cukup berat. Artinya memang tidak segampang sekarang, meskipun sekarang itu godaannya juga cukup berat. Tetapi lagi-lagi Hadi Pranoto mengingatkan bahwa memang perjuangan Indonesia itu bukan hanya selesai sewaktu merdeka, tetapi setelah merdeka betapa beratnya, betapa sulitnya untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Karena apa? Banyak sekali sekarang itu ormas organisasi yang ingin mengoyak-ngoyak Pancasila. Mereka mulai bereaksi untuk menekan Pancasila, bahkan ada yang ingin menggantinya. Ini kata Hadi Pranoto. Ini sebenarnya hajat negara. Bicara mengenai ideologi, bicara mengenai undang-undang dasar, negara kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, ini porsi negara yang sangat menentukan. Oleh karenanya negara harus gigih, masif mensosialisasikan itu. Di antaranya mencanangkan kurikulum tentang hal-hal itu, tentang ideologi negara, tentang Undang-Undang Dasar 45, ya. Dari yang tingkat dini sampai perguruan tinggi, dengan pola yang disusun sedemikian rupa, secara sistematis, secara masif, sehingga negara memiliki roh yang benar, yaitu Pancasila. Sekarang ini kan Pancasilanya tidak tahu tercerai kemana. Nah, kita ini hidup seperti raga fisik yang tidak berjiwa. Jiwanya tercerai-cerai. Gitu. Artinya akan ada materi khusus yang berkaitan dengan itu Pancasila negara, gitu negara ya. punya hajat, punya kewajiban. Ini kewajiban negara menurut saya. Sebab apa? Ini ideologi negara, bukan ideologi Hadi Pranoto, bukan. Gitu. Jadi negara punya kewajiban untuk menyusun strategi, mengembangkan, ya, menanamkan ideologi ini secara masif kepada segenap masyarakat Indonesia
sehingga kita benar-benar memiliki roh, jiwa, spirit Pancasila. Artinya teman-teman milenial ini kan memiliki pemikiran yang dalam Iya. tanda kutip unik. Apa sih yang harus dilakukan terkait untuk bisa masuk ke mereka gitu? Ya, nanti harus ada apa? Yang seperti saya sebut tadi, yang pertama punya tanggung jawab pada pemerintah. Ya. Kalau teman-teman milenial seperti ini sekarang ini, teman-teman milenial kumpul, iya nggak? Tapi mereka ini kan tidak punya power. Ya. Bahwa untuk sosialisasi, untuk pengembangan, untuk pemantapan ideologi ini perlu dana besar. Apalagi masyarakatnya sudah dibuat sakit puluhan tahun oleh resim terdahulu, gitu. Ya, Mas. Siap. Sebagai pendiri bangsa. Cukup dalam guys pesan yang diberikan oleh Hadi Pranoto, salah satu senior GMNI di Jawa Timur. Dan itu cukup membuat kita memang harus teringat tentang keutuhan negara Indonesia. Jangan sampai negara kita itu mau dicabik-cabik, mau dipecah belah oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Karena memang saat ini demokrasi yang ada di kita dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menikmati kepentingan pribadinya. Untuk itu guys, kita harus hati-hati, tetap waspada, jaga negara, selalu beri motivasi kepada generasi kita untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan kebinekaan, karena kebersamaan itu merupakan akar kebesaran warga, akar kebesaran negara kita yang nanti akan membawa negara kita ini menjadi lebih jaya, maju di dunia ini. Sekali lagi guys, semangat dan terus semangat. Jaya Indonesia. Bersama untuk kepentingan bersama.